Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kesadaran dulu. Rahayu Sagung Dumadi. Assalamualaikum Mas Riz. Bagaimana kabarnya Mas? Kabarnya Waalaikumsalam, Rahayu Hung Swastu, kabarnya baik selalu. Salam Nusantara di tanah Jawa, tanah Pasundan, seluruh Indonesia. Berkah alam. Amin. Ngobrol-ngobrol santai aja ya Mas ya. Mengenai perjalanan spiritual Mas Riz. Sejak kapan sih Mas laku spiritual itu Mas? Mengenal saya dalam belajar spiritual ya emang belum lama, ya emang baru kemarin sore. Tapi sedikitnya ya mungkin ya akan paham lah walaupun tidak sepenuhnya. Tentang spiritual itu emang tidak mudah, dibilang gampang tapi susah, dibilang susah tapi gampang. Karena apa? Semua itu ada asal usulnya ataupun bobot bibitnya. Seperti itu, Kang Restu. Kalau sudah mengenal dalam spiritual, tidak jauh dengan ucapan yang fildu kembali ke kosongan untuk kembali bayi lahir ya, untuk penebusan dosa untuk kita ini. Karena apa? Hidup ini sebenarnya untuk penebusan dosa dengan lahirnya kita ini. Dikenalkanlah dengan belajar spiritual itu supaya mengenal dengan alam. Satu, harus bisa belajar mengoreksi diri untuk mengakui kita ini masih penuh dengan kesalahan. Kedua, harus kita bisa belajar dengan kata-kata sabar itu seperti apa, ikhlas itu seperti apa, itu ada maknanya masing-masing, kan seperti itu. Dalam spiritual itu pucuk tingginya untuk menurut saya ke finalnya ya akan mendapatkan jati diri kita sesungguhnya, seperti itu. Apa sih yang mendorong Kang Mas Riz ini ke arah spiritual? Apa sih yang mendorong Kang Mas Riz ini ke arah spiritual? Ya karena arah ke spiritual karena saya juga punya guru yang namanya Bunda Lia, Padepokan Sangga Buwana, tempat tinggalnya di Jogja, Parangtritis. Saya dikenalkan beliau dari teman saya. Di sana pun juga belajar tentang ngaji rasa tadi. Ya emang tidak mudah untuk mengenal dalam spiritual itu apa sih sebenarnya orang spiritual itu. Emang nggak mudah, Kang Restu. Emang berat, tapi kalau kita punya rasa kerentek dalam hati kita kepingin belajar, insya Allah kita akan dibukakan dengan sentuhan dengan alam seperti itu. Gambarnya itu. Tujuan Mas Riz belajar spiritual itu apa Mas? Atau tujuan Mas Riz lelaku spiritual itu Mas? Ya tujuan saya ya menuju kebaikan dan belajar rendah hati, sopan santun, akhlak kita selalu dibawa kemanapun, tidak boleh sombong. Orang mengatakan apa harus kita bisa mengoreksi diri. Kita dengan ucapan sama siapa aja ya harus kita berhati-hati. Itu satu. Menuju dalam spiritual tadi yang saya katakan akan mendapatkan jati diri kita itu siapa sesungguhnya. Kalau sudah ketemu dengan guru sejati kita ataupun roh sukmo kita, gitu, kita akan kemanapun selalu dikasih tahu. Seperti itu gambarannya untuk saya. Ya. Kalau menurut Mas Riz sendiri, jati diri itu apa sih Mas? Kok banyak sekali gitu yang pengen tahu atau yang mencari atau
atau yang ingin mengenal jati diri. Sebetulnya jati diri itu apa sih Mas menurut Mas Riz? Ya menurut saya jati diri itu adalah ya diri kita sendiri yang dinamakan guru sejati kita sendiri ataupun roh sejati yang dinamakan untuk kita tadi yang bisa mendapatkan kita pulang. Kalau orang mengatakan Islam innalillahi wa innalillahi rojiun, tapi kalau orang belajar, orang spiritual, supaya kita kembali ke sangkannya Dumadi, artinya ya supaya kita pulang ke sana biar nggak kesasar gitu. Ya mungkin Mas Riz bisa bisa menjelaskan lebih lebih rinci lagi apa itu yang dimaksud sangkan paraning dumadi itu kan bahasa istilah atau Jawa ya. falsafah Jawa ya Mas ya. Apa ya bahasa Indonesianya itu bahasa Jawa bahasa Indonesianya apa ya? Bahasa Indonesianya ya kita pulang kepada Allah supaya sampai ke Allah kan gitu. Oh iya. Biarin nggak kesasar kemana-mana gitu karena namanya orang sudah mendapatkan jati diri kita. Saya punya keyakinan dan insya Allah akan kembali dengan asal usulnya kitanya tadi kan gitu. Kalau jasadnya ya pasti dikubur di bumi, tapi roh kita kan nggak akan dikubur di bumi kan gitu, Kang Resto. Iya. Apa sih pentingnya mengenal jati diri? Apa enggak cukup kita berbuat baik aja, menjalankan sholat 5 waktu dan lain sebagainya? Menurut Mas pentingnya mengenal jati diri itu apa sih Mas? Kok banyak orang Kalau yang pengen menurut mengenal gitu? Ya, kalau menurut saya ya, kalau mengenal jati diri, menurut saya ya bukan saya menjelekkan Islam, tidak. Karena Islam itu kan cuman kita diwajibkan sholat 5 waktu, kewajiban sholat. Ya tujuannya sama sih. Cuman kalau kita sholat kan cuman mengasih kewajiban dengan sholatnya 5 waktu. Kan gitu. Kalau orang belajar spiritual, sering belajar ngaji rasa, ngaji batin, dengan mendapatkan jati diri itu untuk saya ya itu luar biasa karena kita sudah mendapatkan jati diri kita Kang Restu. Untuk saya ya istimewa sekali karena tidak mudah. Semua orang belajar pengen ketemu jati diri itu tidak mudah, mau setahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu tidak mudah langsung ketemu, tidak mudah seperti itu. Semua tinggal dari wadahnya dan yang menuntun guru lakunya. Guru yang wujud ya, bukan guru goib. Seperti itu gambarannya. Selain menimba ilmu dari Bunda Lia, apakah Mas Riz pernah menimba ilmu juga gitu dari guru yang lain gitu? Untuk Ada. Ya saya sih bukan mencari ilmu ya Kang Restu, cuman saya mencari gimana sih namanya orang hidup tuh bisa belajar mandiri, ikhlas, sabar itu seperti apa. Makanya kan saya perlu butuh pembimbing, bukan saya sok keminter, tidak. Saya memang perlu pembimbing. Lah yang bimbing ini bisa tahu dengan perilakunya hidup sehari-hari kita enggak, tapi ternyata seorang Bunda Lia dia ngasih wejangan dengan saya dengan baik. Yang diutamakan beliau mengatakan belajarlah rendah hati untuk siapa saja kan seperti itu. Kalau selain Bunda Lia saya juga belajar ngudi rasa ataupun ngudi batin dengan kejawen. Pusatnya juga di Jogja juga, Magelang. Itu aliran kejawen seperti itu, Kang Restu. Iya, terima kasih sangat luar biasa pengalamannya. Apakah Mas Riz ini punya pengalaman istimewa gitu selama Mas Riz melakukan perjalanan spiritual ini?
Ya untuk saya mungkin ya istimewa ya, karena istimewanya kenapa orang tadinya saya tidak tahu tentang alam, saya bisa belajar sedikit dengan alam. Tadinya tukang pemabuk, sekarang sudah tidak pernah mabuk. Karena dengan ilmu-ilmu ngaji rasa itu untuk bisa menobatkan seseorang yang benar-benar mau niat dengan ketobatannya. Seperti itu gambarannya, Kang Restu. Itu berarti yang sering Mas Tris lakukan itu adalah meditasi ya, meditasi atau ngaji ke dalam kan gitu. Ya dua-duanya dipakai. Dari saya belajar sama Yang Fildo, saya juga terima kasih sama beliau. Saya dikenalkan dengan teman saya namanya Pak Naruto, dikenalkan dengan Yang Fildo. Tidak mudah ketemu sama beliau, itu tidak mudah dan tidak gampang. Kalau memang nggak ada tuntunannya, nggak mungkin sampai ke sana ya. Tetap dibelajarkan untuk tingkat dasar, ataupun diucapan Yang Fildo katanya suruh sering belajarlah meditasi dengan alam, seperti itu tuh satu. Kedua, sering ya harus dengan keyakinan saya ya dinamakan ngaji rasa tadi. Ngaji rasa ya akan ketemunya mendapatkan ketemu jati diri ataupun meditasi, seperti itu Kang Restu. Iya. Itu kalau di ajaran Islam itu meditasi itu bertafakur ya, sama dengan bertafakur ya. Ya mungkin seperti itu kali ya gambarannya ya Kang Restu, kurang begitu paham kalau saya Islam. Iya, jadi kalau dalam Islamnya itu tafakur. Kalau di dalam bahasa lain itu disebutnya meditasi. Oh, meditasi ya, iya 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 ya. Terus, Jadi keseharian Mas Riz sekarang ini Mas Riz fokus ke pendalaman spiritual ya. insya Allah gambarannya seperti itu, Kang Restu ya. Harus kita ya belajar. Itu tadi yang saya katakan, mendalami dalam rasa kita, walaupun sudah ketemu jati diri sesungguhnya ya, tetap penuh dengan selalu belajar, selalu rendah hati, sopan santun sama orang lain lah. Ucapan itu perlu, ucapan tinggal apa. Kalau orang ngomong dengan kita tidak pas atau gimana, ya lebih baik kita minggir supaya jadi tidak salah paham, seperti itu. Si Mas Riz. Cuman saya melihat Mas Riz ini sosok seseorang yang memiliki kecerdasan emosional yang luar biasa. Nah, sosok seseorang yang memiliki kecerdasan emosional yang luar biasa. Jadi Mas Riz ini sosok yang orang yang sudah mampu mengendalikan amarah ya atau emosional gitu. Nah, mungkin Mas Riz bisa memberikan tips cara agar bisa mengendalikan emosional supaya bisa berubah menjadi sebuah kecerdasan emosional gitu Mas. Ya kalau untuk saya sih terlalu memahami ataupun pengalaman ya tidak. Kalau kita ngomong oh ya saya pinter dan ucapan ini, nanti kan timbulnya kesombongan. Ya tetap biasa saja untuk orang lain. Bawalah akhlak kemanapun akhlaknya. Jangan dilihat dari casingnya, tapi kita harus sering belajar menunduk. Menunduk ini bukan karena kita takut sama orang, tapi untuk menghargai seseorang supaya orang itu tidak gampang bermasalah sama kita gitu. Ya untuk saya sih istimewa ya Kang Restu. Karena tadinya saya tidak bisa apa-apa, sekarang bisa apa-apa. Nah, bisanya apa-apa itu tadi pengalaman saya dengan belajar kejawen.
belajar spiritual walaupun saya tidak sepenuhnya pengalaman, sedikitnya saya memahami kan seperti itu ya. Tinggal kita diikutin, diarahkan kemana, kita punya ilmu rasa ini dibawa kemana, apa untuk buat ibadah, buat nolong orang yang orang itu membutuhkan tenaga kita, ya harus ditolong kan seperti itu. Kang Restu, makasih. Iya, betul sekali. Saya sepakat dengan apa yang Mas Tri sampaikan bahwa pada hakikatnya pada saat kita menghargai orang lain itu sama saja kita menghargai diri kita sendiri kan seperti itu Kang Mas. Betul. Oke Iya. Kang Mas, terima kasih waktunya. Sudah saya apa namanya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya. Saya apa namanya sudah ngobrol-ngobrol tentang perjalanan Oke. spiritual Iya, iya, Kang Mas iya. Tis. Terima Oke. kasih Kang Mas atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Lumadi, Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, rahayu, rahayu, rahayu. Matur suwun, Kang Restu.